Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pintu depan lorong rahasia yang berisi kisah-kisah mistis, penuh kejutan, serta memancing penasaran, aneh dan mengherankan, sekaligus mendebarkan yang bisa memacu detak jantung Anda lebih kencang. Karena lorong rahasia ini lorong horor. Untuk kali ini, lorong horor akan mengisahkan sebuah cerita berjudul Dendam Kesumat Gaib. Namun, sebelum Anda mendengarkan kisah ini, jangan lupa menekan like, memberikan komen, dan juga menekan tombol subscribe channel Lorong Horor. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan upload video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis ini. Malam itu, Rangga sedang mengendarai mobilnya dengan perasaan gembira. Ia juga merasa berbahagia, berbunga-bunga hatinya. Seminggu lagi ia akan bersanding di pelaminan dengan Santi, perempuan cantik lagi baik hati yang hampir setahun itu dipacarinya. Ia tidak peduli status Santi sebelumnya yang telah menjanda 2 kali tanpa memiliki anak. Rangga tahu suami pertama Santi seorang guru bernama Rudi. Mereka menikah 2 tahun lalu. Pernikahan yang hanya seumur jagung usianya. Tepat sebulan setelah mereka sah menjadi suami istri, Rudi meninggal karena kecelakaan. Sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk pengangkut semen. Rudi meninggal di tempat kejadian. Setahun lalu, Santi kembali menikah. Suami keduanya bernama Dewa, seorang pelukis. Jauh lebih singkat usia pernikahan mereka, hanya seminggu. Seperti halnya Rudi, suami kedua Santi itu juga meninggal dunia akibat kecelakaan. Mobil yang dikendarainya menyerempet pohon sebelum akhirnya tercebur ke sungai. Sekitar sebulan setelah kematian suami kedua Santi itu, Rangga berkenalan hingga akhirnya Santi menerima pernyataan cintanya. Santi telah jujur menceritakan semua yang terjadi pada dirinya kepada Rangga. Rangga sangat menghargai kejujuran Santi dan ingin menjadi pelabuhan cinta bagi Santi yang terakhir, yang memberikan cinta dan kasih sayang utuhnya untuk menghapus kesedihan dan duka di hati Santi. Keinginan itu juga telah sepenuhnya didukung keluarga besarnya. Rangga menggerakkan persneling mobilnya ke posisi gigi tertinggi untuk menaikkan kecepatan laju mobilnya. Jalanan terlihat lengang, mengingat pertengahan malam sebentar lagi akan tiba. Rangga ingin cepat-cepat sampai di rumahnya dan segera beristirahat setelah seharian sibuk beraktivitas. Setelah jalan belokan melengkung ke kiri, Rangga membelokkan setir mobilnya berlawanan arah dan jalan lurus beraspal bagus terbentang di depannya. Situasi yang sepi membuatnya menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil semakin cepat melaju menyibak angin malam. Mendadak, dari balik pohon asam besar yang tumbuh di kiri jalan,
keluar seorang lelaki tua yang sepertinya hendak menyeberang. Rangga sangat terkejut, jantungnya berdegup sangat kencang, aliran darahnya berdesir-desir. Cepat ia membanting setir ke kanan. Namun, lelaki tua itu justru maju ke depan. Tidak ada kesempatan lagi bagi Rangga untuk menghindar, dan mobil yang melaju kencang ke arah kanan itu telak menghantam batang pohon beringin besar di pinggir kanan jalan. Suara benturan keras terdengar memecahkan keheningan malam, tepat waktu tengah malam. Benturan yang menyebabkan mobil mengalami kerusakan parah, sementara Rangga terlihat masih tetap duduk di kursi depan, terikat sabuk pengaman, dengan kepala pecah dan wajah berlumuran darah, serta tidak lagi bernyawa. Petugas kamar mayat menyingkap kain berwarna jingga pada bagian penutup wajah mayat. Tangis Santi seketika itu tak bisa lagi terbendung setelah mengetahui sosok yang terbujur kaku di depannya itu adalah sosok lelaki yang ia cintai dan mencintainya, serta seminggu lagi akan menjadi suaminya. Petugas kamar mayat yang berdiri di samping petugas polisi bertanya pada Santi, "Apakah benar ini saudara Ranggaji?" Santi semakin keras menangis meski sempat mengangguk-anggukan kepala membenarkan pertanyaan petugas kamar mayat. Petugas kamar mayat lalu menutupinya kembali wajah Rangga dan memasukkan jenazah Rangga ke tempat penyimpanan mayat. Hampir bersamaan dengan saat petugas kamar mayat menutup pintu ruang penyimpanan mayat, Santi tiba-tiba jatuh ke belakang. Dengan cepat, dua perawat yang mendampingi Santi untuk memastikan identitas mayat menangkap tubuh Santi untuk menghindarkan Santi jatuh telak menghantam lantai. Dengan dibantu seorang petugas polisi, mereka lalu menaikkan tubuh Santi ke atas ranjang. Santi jatuh pingsan. Seorang perawat berujar kepada temannya sesama perawat, "Lekas kita bawa dia ke UGD." Dua perawat itu pun bergegas membawa Santi keluar dari kamar mayat dan langsung mengarah ke ruang UGD diikuti petugas polisi di belakangnya. Rita datang tergopoh-gopoh dan langsung membuka pintu depan rumah Santi yang tidak terkunci. Farhan, suami Rita, berjalan di samping Rita. Seketika Rita melihat Santi tiduran di sofa ruang tamunya, kakak tiri Santi itu langsung memeluk Santi. Tangis keduanya pecah sementara Farhan berdiri di depan keduanya sambil menundukkan wajah. Untuk beberapa saat, dua saudara tiri itu saling berpelukan dalam irama kesedihan yang kental dan meninggi sebelum akhirnya pelukan keduanya itu terlepas. Rita lalu duduk di samping Santi yang masih tetap berbahan, sementara Farhan turut duduk di kursi di dekat Rita. Santi membiarkan air matanya membasahi dua pipinya. Katanya kemudian dengan suara serak akibat terlalu sering menangis, "Kenapa nasib sial selalu menimpaku? Kenapa? Apa yang terjadi denganku? Dosa apa yang..." Shh. Rita meletakkan jari telunjuknya di bibir Santi, menghentikan sejenak ucapan Santi. Sambil menggeleng-gelengkan kepala dan pandangannya lurus mengarah bola mata Santi, Rita melanjutkan ucapannya. "Jangan bicara seperti itu, San." "Tapi ini kenyataan yang kuhadapi, Mbak," bantah Santi. Rita menghela napas lalu menukas,
Ya, aku tahu. Santi tetap membiarkan air matanya membasahi pipinya ketika melanjutkan ucapannya. 5 tahun lalu, aku kehilangan ayah dan ibu kandung. Rita langsung memotong ucapan Santi. Tidak hanya kau yang kehilangan, San. Aku juga. Ibumu juga ibu kandungku. Begitu pula dengan ayahmu yang sudah kuanggap seperti ayah kandungku sendiri. Santi menghela napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan ucapannya dengan pandangan mengarah ke langit-langit rumahnya. 2 tahun lalu aku kehilangan suamiku karena kecelakaan. Setahun lalu aku kembali kehilangan suami, juga karena kecelakaan. Dan kini aku kembali kehilangan lelaki yang akan menjadi suamiku, juga karena kecelakaan. Santi menangis terseduh-seduh. Rita buru-buru memeluk Santi. Tangisnya kembali pecah. Ia berujar di dekat telinga Santi. Aku tahu, San. Aku bisa merasakan kesedihanmu, karena kesedihanmu itu kesedihanku juga. Farhan yang hanya terdiam akhirnya turut buka suara setelah Rita melepaskan pelukannya pada Santi. Sabarlah, San. Cobaanmu itu memang berat, sangat berat. Tetapi hanya orang-orang yang kuat yang diuji Tuhan dengan cobaan berat itu. Dan kau salah satu orang kuat itu, San. Dorongan semangat yang diberikan Farhan tidak mampu menghentikan tangis Santi. Bahkan elusan tangan Rita pada rambut Santi tak juga bisa meredakan tangis Santi, melainkan malah membuat Santi semakin deras mengucurkan air mata. San, kata Rita dengan suara lembut, kusarankan beristirahatlah di kamarmu. Tenangkanlah pikiranmu. Yakinlah ada hikmah besar di balik cobaan beratmu ini. Ayo, kuantar kau ke kamarmu. Rita lalu membantu Santi berdiri dan membimbingnya menuju kamarnya. Beberapa saat kemudian ia keluar kamar dan mengajak Farhan. Ayo Pak, kita pulang. Biarkan Santi beristirahat. Farhan menjawab dengan anggukan kepala. Rita dan Farhan lalu meninggalkan rumah Santi setelah Rita menutup pintu depan rumah Santi. Seperti yang dibalut kesedihan yang sama, keduanya berjalan tanpa berbicara. Santi akhirnya tertidur dengan bantal menutupi wajah sembabnya. Santi bermimpi, ia berada di sebuah padang luas tak bertepi. Tak nampak pepohonan dan bebatuan di tempat itu, dan semua yang dilihatnya berwarna putih bersih sebersih kapas. Tiba-tiba muncul dua sosok, entah dari mana asal kemunculan mereka. Mata Santi terbelalak melihat dua sosok itu. Keduanya adalah Pak Bambang dan Bu Gayatri, ayah dan ibu kandungnya. Santi sangat gembira bertemu kembali dengan kedua orang tuanya itu. Ia bisa menumpahkan kerinduannya dengan memeluk dua orang terkasihnya yang telah meninggalkannya lebih dari 5 tahun itu, juga akibat kecelakaan. Santi lalu menceritakan kesedihannya akibat ditinggal orang-orang yang dicintai dan mencintainya. Santi juga menjelaskan masih beruntung baginya memiliki Rita, kakak tiri yang penuh perhatian dan menyayanginya hingga ia tidak terus larut dalam duka kesedihan. Bagiku, Mbak Rita tak ubahnya sosok pengganti ibu, kata Santi sambil menatap Bu Gayatri. Di luar dugaan Santi,
Kedua orang tua Santi itu nampak tidak senang ketika Santi menyebut-nyebut nama Rita. Bu Gayatri malah nampak menangis sesenggukan, berurai air mata. Pak Bambang dengan wajah yang menyiratkan kemarahan berkata dengan nada ketus, setengah membentak, "Kau bilang si ular beludak itu sebagai pengganti ibumu?" Santi terperangah. Ular beludak? Apa maksud ayah? Santi tidak sempat mendengarkan jawaban ayahnya tentang Rita karena keburu bangun. Malam pukul 9:23. Rita bersiap mengetuk pintu kamar losmen yang beberapa kali ia sewa. Namun, dilihatnya pintu itu tidak terkunci. Perlahan Rita mendorong pintu itu dan cepat ia masuk ke dalam kamar. Cepat pula ia menutup dan menguncinya. Seketika Rita membalikkan badan, di depannya berdiri menyambut kedatangannya sesosok makhluk aneh yang menyeramkan. Setengah tubuh sosok itu, dari pinggang ke kepala, berwujud manusia. Sosok lelaki dengan kulit yang bersisik laksana sisik-sisik ular, berwarna hijau belang-belang hitam. Rambut panjang di kepalanya berupa ular-ular kecil yang masing-masing ular itu membuka mulutnya lebar-lebar seakan mereka siap mematuk siapapun juga. Sementara dari pinggang ke bawah, wujud makhluk itu seperti ular besar. Rita seperti tak sadar, atau barangkali matanya telah tertutup oleh kekuatan magis makhluk itu. Hingga dalam pandangannya, makhluk mengerikan itu tak ubahnya lelaki tampan dan perkasa. Rita lalu memeluk dan mencium bibir makhluk mengerikan itu dengan penuh nafsu. Beberapa saat mereka berciuman. Setelah kedua bibir mereka terlepas, Rita berkata manja dengan kedua tangannya melingkari pinggang makhluk mengerikan itu. "Tumung sayang, terima kasih. Kau telah menolongku kembali. Santi pasti sangat berduka akibat ditinggal mati lelaki yang akan menikahinya." Makhluk mengerikan yang bernama Dumung itu tertawa, lalu menjawab dengan suara serak namun terdengar indah dalam pendengaran Rita. "Apapun juga, pasti akan kulakukan untuk menolongmu, karena aku mencintaimu." Rita cepat membalas, "Aku juga mencintaimu, sangat mencintaimu sayang. Lebih dari rasa cintaku kepada suamiku sendiri." Dumung tersenyum. Katanya kemudian, "Aku tahu sayang, kau rela tumbalkan ibu kandungmu sendiri pun demi cintamu padaku, bukan? Aku sebenarnya tidak menumbalkan ibuku sayang. Aku hanya menginginkan ayah tiriku itu mati agar dendamku terbalaskan. Tapi ibuku bersamanya dalam satu mobil hingga turut mati dalam kecelakaan itu." "Ya, aku tentu tahu. Ingat, akulah yang membuat ayah tirimu itu kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak tebing batu." Itu balasan yang sangat pantas bagi Bambang, karena dia sengaja membuat ayah kandungku meninggal waktu aku kecil dulu. Ia tahu ayahku tidak begitu terampil naik sepeda motor, tapi dimintanya untuk memboncengkannya hingga akhirnya kecelakaan itu terjadi. Dumung menimpali, "Semua yang kau ceritakan itu persis seperti yang ku ketahui." Rita seakan-akan tidak peduli dengan ucapan Dumung. Ia kembali melanjutkan ceritanya. "Ayahku meninggal dalam kecelakaan itu
sementara si Bambang hanya mengalami luka tak berarti. Bukankah itu bukti tak terbantahkan? Si Bambang memang menghendaki ayahku meninggal untuk dapat menikahi ibuku. Dumung kembali tertawa dan kembali membenarkan cerita Rita, meski ia tahu cerita Rita itu tidak sesuai seperti yang sebenarnya terjadi. Baginya itu tidak penting. Yang penting Rita menjadi pengikutnya, menemaninya ketika menerima azab Tuhan yang abadi di kemudian hari. Dendamku pada Bambang menurun pada Santi, kata Rita lagi. Aku tak ingin ia bahagia. Santi harus selalu menderita dan berduka seperti derita dan duka yang kualami ketika ditinggal mati ayah kandungku. Dumung kembali tertawa. Setelah tawanya reda, ia menciumi leher jenjang Rita penuh nafsu dan berujar di dekat telinga Rita, "Kau akan terus bercerita atau segera memenuhi nafsuku yang telah menggelegak ini, sayang?" Rita tersenyum. "Tentu kupilih yang kedua, sayang. Bercinta denganmu jauh lebih memuaskanku tahu dibanding bercinta dengan si Farhan yang loyo itu." Keduanya lalu berhubungan badan. Rita kembali dibuat puas dapat mencapai puncak syahwat yang ia kehendaki. Bahkan hingga berkali-kali dan terus saja meluncur pujiannya tentang keperkasaan Dumung di atas ranjang. Mereka terus berhubungan badan hingga hampir waktu subuh tiba. Rita mengenakan kembali pakaiannya, lalu mematut diri di depan cermin besar yang terdapat di kamar losmen itu. Dumung tetap rebahan di atas ranjang dalam keadaan telanjang. Ia berpesan, "Ingat Rita sayang, jika hubungan terlarang kita ini diketahui oleh siapapun juga, maka itulah pertanda waktu ajalmu akan tiba." Sambil mengoleskan lipstik pada kedua bibirnya, Rita menjawab ringan, "Kau tak perlu khawatir sayang, hubungan rahasia kita ini akan menjadi rahasia selamanya." Rita lalu mencium dahi Dumung sebelum akhirnya bergegas meninggalkan kamar losmen itu. Dumung tertawa terbahak-bahak sambil melihat ke arah dua CCTV kecil yang dipasang secara tersembunyi di dalam kamar losmen itu. Siang menjelang tengah hari. Farhan duduk sendirian di kafe langganannya, menikmati kopi sambil merokok. Belum juga sebatang rokok habis dihisapnya, seorang lelaki berjalan cepat mendatanginya. Lelaki itu adalah Ridwan, teman kuliah Farhan yang kini menjadi pemilik losmen tempat Rita semalam menginap. Ridwan dan Farhan berjabatan tangan. Tanpa lagi berbasa-basi, Ridwan mengambil sesuatu dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja di depan Farhan. "Han, ini bukti rekaman yang kamu inginkan itu," kata Ridwan. "Thank you bro," sahut Farhan. "Sorry merepotkanmu." "No problem Han," Ridwan menepuk lembut punggung Farhan. "That's what friends are for." Ridwan dan Farhan kembali berjabatan tangan sebelum Ridwan meninggalkan kafe itu. Malam sekitar pukul 9. Rita membuka pintu rumah Santi yang tidak terkunci. Ia melihat Farhan dan Santi
duduk di depan layar televisi. "Pah, ada apa ini?" tanya Rita penasaran. "Kenapa kau minta aku datang ke rumah Santi malam-malam begini?" Farhan berusaha meredam gejolak amarahnya dengan tersenyum ke arah Rita serta berujar dengan suara yang dibuatnya wajar. "Duduklah sayang, kita akan menonton tayangan seru di sini." "Tayangan seru?" Kedua alis Rita meninggi. "Tayangan apa, Pak?" Farhan kembali tersenyum. "Sudahlah sayang, duduk saja. Tayangan seru akan segera dimulai." Meski keheranan, Rita menurut. Ia duduk di dekat Santi. Ia bertambah heran mendapati sikap Santi yang nampak acuh tak acuh kepadanya. Bahkan tersirat kemarahan dan kebencian yang sangat pada raut wajah Santi. "San, ada apa ini?" tanya Rita. Santi hanya terdiam dengan pandangan menatap layar televisi. Farhan malah yang menyahut, "Jreng-jreng, tayangan seru segera dimulai." Tayangan seru itu adalah rekaman Rita dan Dumung semalam. Sosok Dumung sama sekali tidak tampak dalam rekaman itu. Juga suaranya sama sekali tidak terdengar. Tetapi jelas menayangkan Rita tengah berhubungan badan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Lengkap dengan semua ucapan Rita, mulai dari ia memasuki kamar losmen hingga akhirnya meninggalkan kamar losmen itu. Rita tercekat. Rahasia besarnya terbongkar jelas. Ia tidak bisa lagi mengelak atau menyangkal. Semuanya telah jelas. Di tengah kebingungan apa yang harus ia lakukan, mendadak Rita berdiri dan berlari keluar rumah secepat yang bisa ia perbuat. Farhan dan Santi menyusul di belakang Rita. Keduanya berjalan cepat. Rita langsung masuk ke dalam mobilnya dan segera memacunya kencang-kencang. "San, kita susul dia," ajak Farhan kepada Santi. Santi hanya menganggukkan kepala. Farhan dan Santi memasuki mobil Farhan. Sebentar kemudian mobil itu telah melaju di jalan raya. Namun tidak berjalan seperti tengah dikejar setan seperti yang dilakukan Rita. Rita terus memacu mobilnya. Ia merasa tak tahu lagi harus berbuat apa selain menginjak pedal gas mobilnya kuat-kuat. Mobil semakin kencang melaju menuju arah luar kota. Rita memang piawai menyetir. Dalam laju kendaraan yang kencang, ia menyalip mobil-mobil di depannya dengan mudah dan menghindari tabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan. Setelah melewati perempatan jalan dan menerobos lampu merah, Rita yang tetap melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi itu terkejut melihat bis besar dari arah berlawanan. Sementara di sebelah kirinya ada mobil lain. Dengan sigap Rita menyalip mobil di kirinya dan menghindari tabrakan dengan bis besar. Rita melihat di depannya ada sebuah mobil yang tiba-tiba berbelok ke kanan. Rita yang terperanjat membanting setir mobil ke kiri. Ia kembali terperanjat saat mendapati sebuah truk besar terparkir di bahu jalan. Tak ada waktu dan kesempatan lagi bagi Rita untuk menghindar. Mobil yang dikendarai Rita melaju tak terkendali dan telak menghantam truk yang sedang terparkir di bahu jalan itu. Terdengar suara sangat keras yang sangat mengagetkan orang-orang di sekitar tempat kejadian itu. Mobil yang dinaiki Farhan dan Santi
tiba di dekat tempat kejadian perkara beberapa menit kemudian. Terlihat beberapa polisi lalu lintas dan orang-orang yang berkerumun di tempat itu. Farhan lalu menepikan mobilnya dan bertanya pada salah seorang lelaki yang berdiri di tempat itu. "Apa yang terjadi, Pak?" "Oh, tabrakan, Mas. Pengemudi mobil yang ugal-ugalan melaju sangat cepat dan menabrak truk besar yang terparkir di bahu jalan itu," jawab lelaki itu. "Lalu, bagaimana nasib pengemudinya, Pak?" tanya Farhan lagi. "Ya, tewas mengenaskan, Mas. Kepalanya hancur dan itu loh, Mas. Lihat, mayatnya sedang dimasukkan ke dalam ambulans. Lihat itu, Mas." Farhan dan Santi melihat ke arah yang ditunjukkan lelaki tua itu. Tidak nampak raut sedih di wajah keduanya. Keduanya hanya menatap seperti tak mengenali sosok yang terbujur kaku di dalam kantong mayat yang tengah dimasukkan ke dalam mobil ambulans itu. Farhan dan Santi hanya terdiam dan saling pandang ketika mobil ambulans yang membawa mayat Rita dengan suara sirine meraung-raung melintas cepat di seberang jalan menuju ke arah kota. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong